Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bajuri 1 halaman 201. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi daraini. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi kasri sholati wa jam'iha. Ini satu fasal pada membahas kasar sholat, pada membahas memendekkan sholat, wa jam'iha dan mengumpulkan sholat. Nah, membahas tentang ada sholat-sholat yang bisa dipendekkan. Sholat 4 rakaat boleh dilakukan 2 rakaat dan boleh dikumpulkan. Ada syarat-syarat dan ketentuannya ya. Sholat duhur boleh dikumpulkan dengan sholat asar, atau sholat asar dikumpulkan dengan sholat duhur. Jamak namanya. Nah itu. Ada juga nanti boleh dijamakkan sholat dengan sebab hujan misalkan. Misalkan kita sering berjamaah di masjid. Pergi ke masjid sholat maghrib. Hujan besar, kalau kita balik nggak bisa, kalau kita pulang ke rumah nggak bisa balik lagi ke masjid, nggak sempat sholat jamaah isya, boleh langsung sholat isya, nanti ada aturannya. Habis sholat maghrib langsung sholat isya berjamaah kemudian pulang, itu namanya jamak karena hujan, boleh. Nah, nanti ada ketentuannya. Ini menunjukkan pentingnya berjamaah kan? Lihat faslun ya, qauluhu faslun ya. Ai hadza faslun. Kita baca di dalam dikit. Faslun ai hadza faslun, ini satu pasal. Wa huwa ma'qudun li syai'aini. Bahwa dan dianya ini pasal itu ma'qud, dibuat. Li syai'aini untuk 2 perkara. Dibuat untuk 2 perkara. Apa 2 perkara? Artinya pasal ini dibuat untuk membahas kasar sholat dan jamak sholat. Kan beda-beda dia. Kasar dan jamak itu 2 perkaranya. Kama asyara ilaihi syarihu biqaulihi. Sebagaimana mengisyarah kepadanya ini oleh syarih biqaulihi dengan ucapannya syarih. Fi kasri sholati wa jam'iha. Berarti ada 2 persoalan di sini. Tentang kasar sholat dan jamaknya sholat. Wala yakhfa anna jam'aha syamilun li jam'iha bis safari wa li jam'iha bil matari. Dan tidak sunyilah dan tidak sunyilah oleh anna jam'aha, oleh bahwa sungguh jamaknya salat, syamilun itu yang mencakupi, li jam'iha bagi jamaknya salat, bis safari dengan safir, wa li jam'iha dan bagi jamaknya salat bil matari dengan hujan. Artinya di sini ketika beliau membahas tentang jamak solat dengan safir dan juga jamak solat dengan hujan. Kama yu'lamu min istiqra'i kalamil musannifi, sebagaimana yang diketahui akan dianya min istiqra'i, dari memeriksa kalam musannif. Dari memeriksa kalam musannif. Ketika kita membaca kalam musannif semuanya nanti kita paham. Ada pembahasan tentang kasar, ada pembahasan tentang jamak. Jamak bisa karena musafir, bisa juga jamak karena hujan. Nanti di akhir bab ini. Walidzalika ja'ala ba'dhum al-fasla ma'qudan li salasati asya'a. Walidzalik, karena ini, ja'ala ba'dhum menjadikan oleh sebahagian mereka para ulama. Walidza, karena ini, ja'ala ba'dhum menjadikan oleh sebahagian mereka para ulama al-fasla akan fasal, ma'qudan yang dibuat, akan yang dibuat, li salasati asya'a bagi 3 perkara. Lutfi, kenapa ada bisnis? Nanti bahas bisnisnya di luar kalau udah selesai ngaji. Kita ngaji dulu. Walizalik, karena ini ja'ala ba'dhum menjadikan oleh sebahagian mereka ulama al-fasla akan fasal
ma'kudan akan yang dibuat li salasati asya'a bagi 3 perkara. Di sebahagian kitab judulnya 3 langsung. Faslun fi kasri shalah wa jam'iha lis safari wa lil matari. Ini fasal untuk kasar salat, jamak salat karena safir dan jamak salat karena hujan. Langsung 3 kah? Di sini 2. Dah. Kita lanjutkan dalilnya. Wal aslu fil kasri qabla al ijma'i qauluhu ta'ala. Dan bermula dalil pada kasar. Apa dalil boleh memendekkan salat? Wal aslu fil kasri bermula dalil pada kasar qabla al ijma'i sebelum ijma' itu qauluhu ta'ala. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza darabatum fil ardi. Jadi daraba maknanya banyak, ada memukul, ada musafir, macam-macam. Ini darabatum di sini bukan memukul, berjalan. Karena mungkin orang berjalan dulu pakai kaki kan. Jadi mukul bumi gitu. Wa idza darabatum fil ardi, bila kamu musafir di bumi, ai safartum. Bila engkau musafir di bumi. Fiha padanya bumi. Kita baca ayat dulu. Wa idza darabatum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Apabila engkau musafir di bumi maka tidak ada di atasmu itu dosa. Junahun itu dosa. An taksuru bahwa engkau memendekkan minas sholati dari salat. Bila engkau musafir di bumi, engkau tidak berdosa untuk memendekkan salat di bumi. Begitu dibilang di bumi berarti masuk darat dan lautnya, bahkan udaranya juga masuk. Ai safartum fiha, engkau safir dalamnya bumi. Wa misluhal bahru, dan bermula misilnya bumi itu laut. Musafir di laut juga boleh kasar. Nggak ada udara, mungkin zaman dulu orang belum ngebayangin ya. Kalau manusia itu bisa terbang. Cuma bisa jalan di darat pakai kuda, sama di laut pakai perahu kapal kan. Ternyata sekarang tambah lagi wa misluha fil hawa atau wa misluhal hawa, sama juga udara kan. Naik pesawat terbang musafir juga boleh kasar salat. Falaisa alaikum, maka tidak ada di atasmu itu dosa bahwa engkau memendekkan dari salat. Enggak dosa kalau memendekkan. Berarti menyempurnakan juga boleh. Berarti kelihatannya kasar salat enggak wajib, cuma boleh. Nah, sampai situ dulu. Ada masalah? Qala Ya'la bin Umayyah. Qala Ya'la bin Umayyah. Berkatalah oleh Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an. Apa kata Ya'la? Qultu li Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu. Aku berkata bagi Umar bin Khattab. Pernah aku berkata, aku bertanya kepada Umar bin Khattab. Innama qala ta'ala in khiftum. Hanya saja berkata oleh Allah Ta'ala in khiftum. Artinya dalam ayat ini ada lanjutannya. Ayat surat An-Nisa ayat 101. Jika kamu takut. Ya. Artinya lanjutan ayat ini ya. Falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas sholati in khiftum, misalkan jika kamu takut. Jadi Ya'la ini berkata kepada Umar bin Khattab, Allah menyatakan kasar salat kalau takut. Waqad aminan nasu, dan sungguh telah amanlah oleh manusia. Sungguh telah amanlah oleh manusia. Bukankah manusia sekarang sudah aman? Apakah masih boleh kasar? Nah. Faqala, maka berkata ianya Umar, ajibtu mimma ajibta minhu. Ajibtu, aku heran. Mimma ajibta, dari apa yang engkau heran darinya. Kata Umar bin Khattab, aku juga pernah heran. Sebagaimana engkau heran, kok sudah aman masih boleh kasar. Dan Khalifah Umar ini bertanya kepada Nabi. Fasa'altu Rasulullah. Maka aku bertanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya bertanya kepada Nabi. Faqala, maka berkata oleh Nabi, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbilu sadaqatahu. Sadaqatun, maknanya dianya kasar salat itu satu sedekah. Tasaddaqallah, yang bersedekah oleh Allah biha dengannya sedekah alaikum kepadamu. Faqbilu sadaqatahu, maka terima olehmu akan sedekahnya Allah.
Pada dasarnya boleh meringkas sholat karena ketakutan. Kok sekarang nggak ketakutan masih boleh? Ya, kata Nabi, itu sedekah dari Allah, tambahan dari Allah, keringanan dari Allah kepada kamu, maka terimalah sedekah Allah. Rawahu Muslimun. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Apa makna hadisnya? Jawadul kasri ma'al amni shadaqatun. Bermula bolehnya kasar bersama aman itu sedekah. Sedekah Allah. Apa makna sedekah? Zaidun ala ma afadathul ayatu. Itu tambahan di atas ma yang memberi faedah akan nyama oleh ayat. Itu tambahan di atas ma yang memberi faedah akan nyama oleh ayat. Memang dalam ayat in khiftum. Tapi kata Nabi, enggak apa-apa, enggak takut juga. Itu sedekah. Mana sedekah apa? Bonus, tambahan dari apa yang ada dalam ayat. Fayakunu qauluhu ta'ala in khiftum laisa bikaidin. Maka adalah firman-Nya Allah Ta'ala in khiftum itu laisa bikaidin, bukan kait. Ini dalam ayat laisa alaikum junahun, engkau tidak dosa untuk memendekkan salat in khiftum jika engkau takut. Jadi in khiftum itu bukan kait. Tanpa in khiftum pun boleh kasar salat. Nah. Nah itu. Wal aslu fil jam'i al akhbarul waridu fihi. Bermula dalil pada boleh jamak. Tadi dalil boleh kasar. Bermula dalil pada jamaknya sholat itu al akhbaru, itu banyak hadis. Akhbar hadis-hadis, al waridu al waridatu yang datang fihi padanya jamak. Banyak hadis membahas tentang jamak sholat. Cuma nggak ditulis di sini, mungkin di depan. Nah. Dah. Nah itu sementara kan. Ya. Kembali ke matan di luar. Nah, itu sepintas tentang dalilnya. Artinya semua hukum itu harus ada dalilnya. Nah, sekarang kita lanjut ke Fathul Qaribnya. Wa yajuzu lil musafiri ail mutalabbisi bisafari kasrus sholati oleh kasar sholat ar-rubaiyati, sholat yang 4-4. Wa yajuzu dan boleh lil musafiri bagi musafir. Apa makna musafir? Mutalabbisi. Mutalabbisi bisafari. Mutalabbis orang yang sudah mulai. Mutalabbis artinya berpakaian sebenarnya. Jadi jangan ditulis dulu. Libasun kan pakaian. Mutalabbis orang yang berpakaian. Orang yang berpakaian dengan musafir. Apa makna orang berpakaian dengan musafir? Orang yang sudah mulai musafir. Boleh bagi musafir. Apa makna musafir? Bagi orang yang sudah mulai safir. Oleh apa boleh? Kasrus sholat, oleh memendekkan sholat yang 4 rakaat. Kita mau ke Jakarta. Kita tinggal di sini. Kita mau ke Jakarta. Baru mau kita belum disebut musafir. Kalau baru mau belum disebut musafir. Maknanya nggak boleh. Kita ini zuhur nih. Zuhur nih mau naik bis mau ke Jakarta. Zuhur kita masih di sini. Oh kita mau salat zuhur dulu dah 2 rakaat. Biar nanti di mobil nggak perlu salat kah? Nggak boleh. Karena sebelum kita berangkat kita belum disebut musafir. Kita masih di rumah. Bahkan sebelum kita melewati batas desa kita belum disebut musafir. Nggak boleh langsung di rumah kita sholat. Ini udah zuhur nih. Nanti perjalanan kan lama. Mending saya sholat zuhur sekaligus asar misalkan. Kita jamak. Nggak boleh dulu karena kita belum disebut musafir. Jadi makna musafir di sini mutalabbis bis safir. Orang yang sudah mulai bergerak safir. Kapan seseorang mulai dihitung safir? Sesudah melewati batas desanya. Kita kalau mau kasar salat jamak salat dari sini baru boleh sesudah lewat Rantau Ikil. Ada masjid lewat Rantau Ikil, Sapur apa namanya? Sekapur Sirih. Sekapur Sirih. Sirih Sekapur. Sirih Sekapur ada masjid, kita mampir di situ kan. Baru kita jamak atau kasar. Baru berangkat lagi, nggak boleh langsung di rumah.
Nah itu. Boleh bagi musafir oleh kasrus shalah memendekkan sholat yang 4. Sholat yang 4 berarti isya, duhur, asar. La ghairiha. Tidak selainnya sholat yang 4. La ra'atah ghairi antah kepada sholat. La ghairiha. Tidak selainnya sholat yang 4. Min sunaiyatin wa sulasiyatin. Dari sholat yang 2 rakaat dan yang 3 rakaat. Ada pendapat dhaif, tidak masyhur, menyatakan sholat maghrib juga boleh dikasar, diringkas jadi 2 rakaat. Ada ulama yang berpendapat seperti itu, tapi tidak masyhur. Nah itu. Kasar sholat. Mana kasar sholat? Sholat yang sudah maklum. Alif lam ahdi. Sholat yang sudah maklum. Sholat fardu 5 waktu. Nah itu. Ya, ada pertanyaan dulu? Ada yang muskil? Sudah mulai safir. Sudah berpakaian dengan safir. Maknanya dia sudah mulai safir sehingga dia sudah dianggap musafir kah? Wa jawazu kasri sholatir rubaiyati, dan bermula bolehnya kasar sholat yang 4 rakaat. Dan bermula boleh kasar sholat yang 4 itu bi khamsi syara'ita, itu dengan 5 syarat. Ada 5 syarat baru boleh kita mengkasar sholat. Mengkasar sholat. Ini penting nih kalau tujuan mau jalan-jalan nanti suka musafir kah? Kunjungin teman keliling dunia, ini harus paham benar bab ini. Siapa tahu punya pesawat pribadi nanti kan, bisa keliling kan? Nah, jadi harus paham bab safir. Nah, dengarin baik-baik. Lima. Wajawadu kasri sholat, bermula boleh kasar sholat yang 4 itu bi khamsi syara'ita, itu dengan 5 syarat. Dah. Al-awwalu ayyakuna safaruhu ay syakhsi fi ghairi maksiatin. Bermula yang pertama itu ayyakuna safaruhu, kaunu safarihi. Ayyakuna safaruhu, bahwa adalah safirnya, ay syakhsi, safirnya seseorang, maknanya safirnya si musafir. Bahwa adalah safirnya seseorang itu fi ghairi maksiatin, bukan itu fi itu pada bukan maksiat. Fi ghairi maksiatin itu pada bukan maksiat. Safir bukan safir maksiat, baru boleh kasar sholat. Safir bukan maksiat. Beda antara safir maksiat dengan maksiat dalam safir. Itu beda. Ada safir maksiat, ada maksiat dalam safir. Safir maksiat dari awal kita tujuan musafir untuk maksiat. Mau kemana? Mau merampok. Enggak. Mau ke Jakarta, mau merampok. Nah itu namanya safir maksiat. Nggak boleh kasar. Ini. Beda lagi mau kemana? Mau ke Jakarta, silaturahmi. Itu mau berdagang kah? Sampai ke sono merampok misal. Naudzubillah kah? Nah itu tetap boleh kasar. Karena dia maksiatnya dalam safir. Musafirnya tetap karena hal boleh kah? Cuma terjadi maksiat dalam perjalanan, itu pelanggaran lain lah. Lain.
Tahu kan bedanya? Nah, ada yang safirnya maksiat, memang merencanakan perjalanan untuk maksiat. Ada yang terjadi maksiat dalam safir. Ini beda. Ini kata beliau bahwa adalah safirnya seseorang pada bukan maksiat. Mana contoh pada bukan maksiat? Oh, huwa syamilun lil wajibi. Huwa, dianya bukan maksiat. Kalau bukan maksiat apa? Bukan maksiat ya ketaatan. Ketaatan itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah kan? Bahkan makruh pun bukan maksiat. Makruh maksiat bukan? Makruh bukan maksiat. Jadi kalau disebut syarat safirnya bukan maksiat. Jadi bukan maksiat itu umum. Bisa safir wajib, bisa safir sunnah, bisa safir makruh, bisa safir mubah bahkan kan? Yang penting bukan maksiat. Nah ini huwa syamilun lil wajibi. Bermula dianya ghairi maksiat. Dianya safir yang tidak maksiat itu syamilun yang masuk, yang mencakupi lil wajibi bagi wajib. Nah, safir wajib misalkan. Boleh kasar sholat. Mana contoh safir wajib? Ka qadha'i dainen. Ka qadha'i dainen. Sebelum qadha'i kita takdir ka safari qadha'i dainen. Seperti musafir untuk bayar hutang. Kita punya hutang di kampung. Kita udah merantau. Atau kita punya hutang di rantau, mau ke sono mau bayar hutang. Boleh. Ada contoh lagi safir wajib. Pergi haji misalkan. Kita udah wajib haji kah? Gak boleh ditunda lagi misalnya hajinya. Oh ada di depan safir wajib. Walil mandubi, lil mandubi antaf lil wajibi. Bahwa dan dianya yang bukan maksiat itu mencakupi lil mandubi bagi sunnah juga. Kasilatir rahmi, kasilatir rahimi, kasilatir rahimi bacanya. Seperti silaturahim, menjenguk saudara, famili, kerabat. Walil mubahi dan juga masuk safir mubah. Kasafari tijaratin, seperti safir dagang, safir untuk berdagang. Safir untuk jalan-jalan nggak masuk nih, nggak tahu kenapa. Jalan-jalan boleh aja sebenarnya kan? Kan boleh aja jalan-jalan. Kita mau jalan-jalan nih cari-cari angin nih, mau keliling negara. Nggak boleh kasar. Kalau niat silaturahmi boleh, jalan-jalannya tambahan boleh. Niat utamanya silaturahmi, jenguk teman atau mau belajar ke luar negeri kah? Kemudian tambahannya sekaligus jalan-jalan, nah itu boleh. Tapi kalau langsung jalan-jalan, nggak boleh katanya. Kenapa? Nggak tahu di mana tulisannya, tapi di sini nggak ada tulisan. Jalan-jalan, boleh nggak? Sebentar, penting ini kan, jalan-jalan masa nggak boleh? Safir untuk jalan-jalan, boleh nggak ya?
Udah, kita pending dulu ya. Untuk jalan-jalan boleh nggak? Itu kelihatannya boleh. Kalau jalan-jalan mubah mah boleh. Kita nggak boleh, kita mau jalan-jalan soalnya. Ya, harus dibaca semua baru ketemu. Biar nanti ketemu ya. Ini PR dulu ya. PR dulu. Nggak kelihatan. Udah, lanjut dulu kan. Yang penting safir bukan maksiat. Kelihatannya kalau bukan maksiat boleh kan? Baik safir wajib untuk bayar hutang, safir sunnah, silaturahmi, safir mubah seperti safir untuk berdagang. Nah. Safir makruh aja boleh. Safir makruh, kita dagang kafan makruh. Kita keliling Indonesia mau jual kafan kan? Itu makruh tapi boleh. Kenapa jual kafan makruh? Karena kita pengen orang meninggal kan. Kalau enggak laku kafan kita. Atau kita melakukan perjalanan sendiri itu makruh. Kalau musafir itu berdua atau bertiga. Bertiga bagusnya. Ini kata Nabi. Nggak tahu hadisnya sahih apa enggak kan? Coba lihat. 2. Akhrajahu Abu Dawud. Nah, jadi ada hadis begini. Al musafiru syaitanun. Seorang musafir itu syaitan. Wal musafirani syaitanani. 2 orang musafir, 2 setan. Wassala 1 rakbun. 3 orang baru dianggap kelompok aman. Jadi diangkat 1 jadi pemimpin. Kalau kita musafir, harus ada pemimpin dalam musafir. Dah. Amma safarul maksiati. Nah, mungkin di sini ada nanti. Amma safarul maksiyah. Adapun safir maksiat. Nah, safir untuk maksiat.
Kasafari likat itorik, seperti safir untuk memotong jalan. Makna memotong jalan untuk merampok. Kasafari likat itorik, seperti safir untuk merampok. Nah, merampok lah. Fala yutarakhasu fihi bikasri, maka tidak di fala yatarakhasu, tidak dapat ruksah ya. Fala yatarakhasu, maka tidak dapat ruksah ya. Fihi padanya safir, bikasrin dengan kasar solat, wala jam'en tidak pula dengan jamak solat. Nah, adapun safir maksiyah, kasafari lekat tarik, seperti safir untuk merampok, fala yatarakhasu, maka tidak dapat ruksah ya. Tidak dapat keringanan ya, fihi dalamnya safir, bikasrin wala jam'en dengan kasar dan tidak pula dengan jamak. Enggak boleh jamak, enggak boleh kasar. Dari awal rencananya pengen safir jahat, nggak boleh kasar. Atau awalnya taat, dalam perjalanan dia berbalik, ini pengen dia membalik niat safirnya. Tadinya niat baik, mau ziarah saudara, dalam perjalanan merubah niatnya, jadi mau merampok, nggak boleh. Tapi kalau dia musafir untuk taat, kemudian dalam perjalanannya terjadi maksiat, itu masih boleh. Itu harus dibedakan. Safir maksiat sama terjadi maksiat dalam safir. Nah, ya. Jadi safir maksiat nggak boleh kasar sholat. Mana contoh safir maksiat? Nggak ada contoh di sini. Kita lihat beberapa contoh, penting contoh. Contohnya kasafarin abikin kalau di dalam. Qauluhu kasafari likat tarik, safir untuk merampok. Contoh lain. Kasafari abikin, seperti safirnya orang yang melarikan diri. Abik itu budak. Seorang budak melarikan diri dari tuannya. Nah, dia dianggap maksiat itu. Jadi nggak boleh ruksah, nggak boleh kasar sholat. Contoh lain, wana syidatin, perempuan yang nusyud, perempuan lari dari suaminya, kabur dari rumah. Dari sini kabur, dari Jujuhan kabur ke Malaysia. Kan safir dia istri. Itu nggak boleh kasar sholat, maksiat. Istri kabur. Wafar'en lam yasta'dzan aslahu, atau seorang anak musafir nggak minta izin bapaknya. Ketika wajib minta izin, seorang anak masih belum balik. Mestinya kalau pergi-pergi minta izin orang tuanya, nggak minta izin, kabur kah? Nggak boleh kasar sholat. Atau contoh wajib minta izin, seorang anak mau berperang. Kalau seorang anak mau berperang, itu wajib minta izin orang tua. Nah, tapi dia langsung pergi tanpa minta izin orang tua. Mau ke Palestina nih berperang, nggak minta izin. Kalau minta izin takut nggak dikasih kan? Nah, nggak boleh kasar sholat. Waman alaihi didainun halun yakdiru ala wafaihi bighairi izni mustahiqi walam yunib man yuaddihi anhu. Kita punya utang nih, utang udah jatuh tempo. Kita langsung pergi, nggak minta izin yang ngasih utang ke kita. Kita belum bayar, nggak boleh. Dianggap maksiat, nggak boleh kasar sholat. Kalau kita merantau ninggalin hutang, yang hutangnya udah jatuh tempo. Kecuali yang kasih kita utang, kita telepon, saya mau merantau dulu, nanti saya tunda bayarnya ya. Oke katanya, boleh. Kalau nggak minta izin nggak boleh. Kecuali baru boleh kita titipkan hutangnya di wakil kita, ada yang akan membayarnya. Nah itu.
Nah, gimana? 35 menit. Nggak ketemu tadi Safir jalan-jalan. Semoga aja boleh ya. Jalan-jalan boleh-boleh aja, mubah. Tapi perasaan saya kayak nggak boleh. Nggak tahu kenapa alasannya. Perasaan, coba. Nggak ada. Kenapa? Untuk orang musafir diberi keringanan. Boleh kasar sholat, boleh jamak sholat. Kenapa kira-kira? Alasannya. Kalau dalilnya sudah ada kah? Kenapa walaupun kita musafir pakai pesawat kah? Capek nggak musafir pakai pesawat? Nah itu. Dulu musafir naik kuda, naik onta. Capek. Tapi tetap boleh kah? Tetap musafir itu tetap terbebani, kita capek. Walaupun naik bis bagus tetap capek. Makanya diberikan keringanan. Musafir. Capek orang musafir meninggalkan tanah air kah? Meninggalkan orang-orang yang disayanginya. Makanya dapat keringanan. Oh, ada di sini. Oh, nggak boleh katanya untuk jalan-jalan. Kenapa nggak boleh? Ini baru ketemu. Coba lihat di khamsi syara'ita. Nah, di khamsi syara'ita. Halaman 203. 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima dari atas. Udah, 203. Baris kelima dari atas. Warabi'un kan ada itu? Warabi'un. Nah, ini syarat jamak kasar.
Warabi'u ayyakuna safarahu li ghardin sahihin. Bermula yang keempat bahwa adalah safirnya seorang karena ghardin sahih. Karena tujuan yang benar, tujuan yang sahih. Jalan-jalan kenapa nggak sahih ya? Untuk ini kan apa namanya? Merefresh pikiran kan? Kayak HP dipakai terlalu lama kan error dia. Harus di restart dulu. Di restart ulang kan? Begitu juga kepala. Kalau ngaji terus kan nggak enak. Nah, kali-kali jalan-jalan misalkan kan? Singapura apa kemana gitu. Ini nggak boleh katanya. Kita jalan-jalan pengen praktekin bab jamak kasar. Coba lihat. Bermula yang keempat itu ayakuna safaru bahwa adalah safirnya seorang li ghardin sahih. Bagi tujuan yang sahih. Kaziaratin seperti berziarah. Wa tijaratin berdagang. Wa hajin pergi haji. La mujarradit tanazuhi. Tidak semata-mata jalan-jalan. Tanazuh itu jalan-jalan, bersenang-senang. Wa ru'yatil biladi, melihat-lihat negeri. Pengen lihat kota. Ya, enggak boleh. Fa innahu laisa minal ghardis sahih li asli safari. Maka sesungguhnya mujarradit tanazuh semata jalan-jalan tidak ada ia dari tujuan yang sahih bagi asal safir. Nah, beda lagi kalau itu tujuan sampingan boleh. Nggak boleh rat ini. Terus kalau banyak duit apa Anda? Makanya sebelum keliling punya Facebook dulu. Jadi teman di luar negeri banyak teman kan? Jadi dengan alasan nanti menjenguk teman dan saudara. Udah ziarah teman kan? Udah boleh. Kalau pengen kasar sholat. Nah itu. Nah itulah lebih kurang. Kemudian ada juga faedah. Di mana faedahnya? Banyak faedah di dalam. Nggak mungkin kita baca semua. Kalau udah khatam Kailani nanti baru. Safara. Apa arti safara? Berjalan. Ya, berjalan. Berjalan. Ada juga artinya membuka. Ya, jadi musafir itu disebut musafir karena berjalan dan membuka. Membuka apa? Kenapa perjalanan itu disebut safar? Safar itu terbuka. Karena membuka akhlak seseorang. Seseorang ketahuan akhlaknya ketika kita bersama dia dalam perjalanan. Kita baru tahu akhlak teman itu minimal harus ada 3 hal. Kita pernah hidup bersamanya, walaupun beberapa hari, pernah melakukan perjalanan bersamanya, dan pernah melakukan bisnis bersamanya. Dagang apa? Kita baru tahu akhlak orang yang asli. Dalam safir itu berat. Kadang disitulah ketahuan orang mementingkan temannya apa mementingkan dirinya sendiri kan di situ. Kan dalam keadaan sempit baru kelihatan yang asli. Kalau dalam keadaan normal damai biasalah. Semua juga pada baik-baik saja. Tapi ketika kondisi darurat baru kelihatan orangnya ego apa tidak. Ya kan? Mementingkan diri sendiri apa mementingkan orang lain. Dalam musafir itu banyak masalah. Udah WC-nya sedikit sama kayak di pondok kan. Orang antrinya 2 bis misalkan mampir di warung makan kan. Atau makanannya sedikit kadang. Orang dalam mobil 2 mobil. Rebutan kadang beli kan. Ada yang kelaparan segala macam. Disitulah kelihatan sifat asli siapa yang mengutamakan orang lain atau dan tidak. Nah itu. Makanya disebut safir karena katanya di sini bisa membuka hakikat seseorang. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Titik dulu.